Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Nisa pada materi bab 2 yaitu statistika kelas 12 wajib. Untuk materi dari statistika itu adalah yang pertama, konsep statistika, yang terdiri dari cara pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data. Kemudian materi yang kedua adalah ukuran pemusatan data, terdiri dari rata-rata atau mean, nilai tengah atau median, dan data yang paling sering muncul atau disebut dengan modus. Kemudian yang ketiga adalah ukuran letak data, terdiri dari kuartil, desil, persentil. Kemudian ukuran penyebaran data terdiri dari jangkauan, hamparan, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, ragam atau variansi, dan simpangan baku. Nah, pertama kali kita akan mempelajari tentang konsep statistika. Tadi terdiri dari pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data. Statistika sendiri adalah cabang ilmu dari matematika yang mempelajari tentang data, pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data. Kemudian, data yang tunggal itu disebut datum, dan keseluruhan informasi itu disebut sebagai data. Contohnya, apabila ada data berat badan 5 siswa kelas 12 bahasa adalah 40 kg, 55 kg, 67, 46, dan 40 kg. Maka ketika hanya satu data ya, 40 kg ini disebut sebagai datum. Tapi kelompoknya ini semuanya disebut sebagai data. Kemudian yang pertama adalah tentang pengumpulan data. Cara pengumpulan data itu bisa menggunakan cara yang pertama wawancara, yang kedua adalah kuesioner atau angket. Kemudian data sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama data kualitatif atau berupa sifat, misalnya baik, buruk, tinggi, rendah. Contohnya adalah data lampu yang masih menyala, kemudian yang lain sebagainya. Kemudian data kuantitatif itu dapat dihitung. Contohnya nilai ulangan siswa, di situ ada angkanya, ya. Kemudian tinggi badan, berat badan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pengolahan data itu meliputi, contohnya adalah menentukan nilai tertinggi, nilai tengah, komponen lain yang berkaitan dengan cara mengolah data untuk menjadi penyajian data. Kemudian yang ketiga adalah penyajian data. Data yang kita peroleh itu bisa disajikan dalam bentuk yang pertama adalah tabel, yang kedua adalah diagram. Diagram sendiri jenisnya ada diagram garis yang sudah dipelajari di SMP, batang juga sudah, daun, histogram, ada poligon, dan ogif. Yang akan kita pelajari di bab ini fokuskan ke tabel, histogram, poligon, dan ogif. Nah, tabel distribusi frekuensi ini ada dua jenis. Yang pertama adalah tabel distribusi frekuensi data tunggal dan data kelompok. Data tunggal itu berarti di sini keterangannya itu adalah tunggal.
Contohnya nomor sepatu. Yang nomor 36 itu ada 3. Yang nomor 37 ada 6 dan seterusnya. Bedakan dengan data kelompok. Berarti di sini nilai ulangan antara 60 sampai 69 ini berarti berkelompok ya. Kelompok nilai 60 sampai 69 itu jumlahnya ada 5. 70 sampai 79 jumlahnya ada 7 dan seterusnya. Kemudian untuk data kelompok yang tadi itu ada beberapa istilah. Istilahnya yaitu yang pertama interval kelas. Nah, dari tabel ini terdapat interval kelas yang pertama adalah antara 60 sampai 69. Kelas yang kedua intervalnya 70 sampai 79. Dan seterusnya. Ya, itu interval kelas. Kemudian setelah itu ada yang namanya panjang kelas. Ya, panjang kelas itu bisa kita peroleh dari 70 dikurangi 60. Panjang kelasnya adalah 10 ya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada yang namanya batas kelas. Batas kelas itu ada batas bawah atau biasa disingkat BB ya. Itu contohnya adalah 60 70. Nah, ini yang ditulis pertama kali ini disebut sebagai batas bawah. Sehingga batas atasnya adalah yang ditulis yang kedua terakhir. 69, 79, 89, 99 itu adalah batas atas. Kemudian ada yang disebut sebagai tepi kelas. Ada tepi bawah, itu berarti batas bawah dikurangi dengan 0,5. Tepi bawah kelas yang kedua contohnya berarti 70 dikurangi 0,5. Hasilnya adalah 69,5. Kemudian ada yang namanya tepi atas. Tepi atas, maaf ya, ini itu adalah batas atas ditambah dengan 0,5. Batas atas kelas kedua itu adalah 79. Berarti tepi atasnya tinggal ditambah dengan 0,5. Hasilnya adalah 79,5. Yang ini adalah tepi atas ya. Selanjutnya adalah panjang kelas yang tadi Punisa jelaskan sekilas. Itu adalah tepi atas dikurangi tepi bawah juga bisa ya. Tepi atas dikurangi tepi bawah, atau bisa juga 70 dikurangi dengan 60 yang tadi Punisa jelaskan ya. Tepi atas dikurangi tepi bawah berarti tepi atas kelas yang pertama tadi adalah 69,5 dikurangi tepi bawah kelas pertama itu adalah 59,5. Hasilnya sama-sama 10. Silakan boleh menggunakan yang lebih nyaman menurut kalian. Kemudian ada yang namanya titik tengah atau nilai tengah. Diperoleh dari mana? Batas atas dikurangi dengan batas bawah dibagi 2. Bisa juga tepi atas dikurangi tepi bawah dibagi 2 ya. Berarti ini 60 ditambah 69 dibagi 2 untuk titik tengahnya. Kemudian jangkauan ya. Rumus dari jangkauan itu adalah X max dikurangi dengan X min. Nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah. Perhatikan contoh berikut. Diketahui tabel distribusi berikut ya. Nilainya 4 sampai 5. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Frekuensinya 4 itu adalah 5. Frekuensinya 5 itu ada 8. Dari tabel di atas tentukan yang pertama nilai data terkecil dan terbesar. Nah, terkecilnya berapa? Berarti nilai yang paling kecil 4. Kemudian terbesarnya berapa? Ada 9.
ya, atau bisa ditulis seperti ini. Kemudian yang B, tentukan banyak data yang nilainya 7. Yang nilainya 7 banyak datanya ada berapa? Berarti frekuensinya berapa? Dia ada 10. Ya, frekuensinya adalah 10. Kemudian ukuran data. Ukuran data itu sama aja dengan jumlah data, berarti jumlah frekuensi. Itu 5 ditambah 8 tambah 12 tambah 10 tambah 3 tambah 2. Hasilnya adalah 40. Kemudian nilai yang frekuensinya paling banyak, berarti frekuensinya tertinggi. Nilainya berapa? 6. Contoh yang kedua, diketahui tabel distribusi berikut. Ya, ini jelas berarti datanya adalah data berkelompok. Tentukan yang A, panjang kelas interval. Ya, panjang kelasnya berapa? Berarti tadi bisa kita peroleh dari 39 dikurangi dengan 32. Hasilnya adalah 7. Ya. Kemudian kelas interval ketiga 1, 2, 3, 46 sampai dengan 52. Kemudian frekuensi kelas interval ketiga, frekuensinya berarti ini frekuensinya ada 10. Next yang ditanyakan adalah pertanyaan D. Titik tengah kelas interval ketiga. Interval kelas ketiga kan ini 46 sampai dengan 52. Titik tengahnya berarti 46 ditambah dengan 52 dibagi 2. Hasilnya 49. Kemudian yang E, batas atas dan batas bawah kelas interval ketiga. Batas atasnya 52, batas bawahnya adalah 46. Ya. Kemudian F, tepi atas dan tepi bawah kelas interval ketiga. Nah, kalau tepi tadi ditambah dan dikurangi dengan 0,5. Tepi bawahnya berarti 46 dikurangi 0,5 hasilnya 45,5, dan tepi atasnya adalah 52,5. Selanjutnya adalah bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi untuk data kelompok. Langkahnya yang pertama adalah menentukan jangkauan. Ya, tadi rumusnya adalah nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah. Kemudian yang kedua, menentukan banyaknya kelas. Ya, kita gunakan adalah aturan Sturges. Ya, rumusnya adalah K itu sama dengan 1 ditambah 3,3 kali log N. N itu adalah banyaknya data. Menentukan panjang kelas atau P. P itu rumusnya adalah jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas. Poin 1 dibagi poin 2. Kemudian yang keempat, memilih batas bawah kelas pertama atau datum terkecil. Ya. Kemudian menentukan frekuensi kelas dengan lurus. Nah, contohnya seperti ini. Buatlah daftar distribusi frekuensi berkelompok untuk data berikut. Nah, datanya seperti ini. Apabila kita melihatnya, maka kita akan pusing untuk membedakannya. Makanya kita sederhanakan menjadi tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Ya, caranya bagaimana? Langkah yang pertama tadi adalah menentukan jangkauan. Jangkauan adalah nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. 76 tertingginya kurangi 38, hasilnya 38. Menentukan banyaknya kelas. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N itu adalah banyaknya tadi, ada berapa? Ada 72.
Log 72 itu adalah 1,86 kalikan 3,3 hasilnya 6,13 ditambah 1 berarti 7,13. Kita bulatkan ke atas. Kemudian yang ketiga adalah menentukan panjang kelas. Panjang kelas berarti 38 dibagi 8 berarti 4,75. Kita bulatkan adalah 5. Kemudian yang keempat, memilih batas bawah kelas pertama. Ya, itu menggunakan data yang terkecil tadi. Berat badannya adalah 30, batas bawahnya adalah 38. Yang kelima, tentukan frekuensi kelas dengan turus. Tadi kita peroleh banyaknya kelas ada 8. Kita buat tabelnya ya, berarti ke bawahnya itu ada 8 ditambah dengan judul, kemudian ke kanannya ada panjang kelas ya itu berarti ada frekuensinya. Nah, kita buat turusnya, panjang kelasnya ada 5 ya, kemudian batas bawah kelas pertama adalah 38. Nah, kemudian kita kembali ke soal ya. Ini yang kita peroleh tadi. Ya, kita buat dulu tabelnya, yaitu yang pertama berarti untuk interval kelas 38 sampai 42 ya. Kalian ambil pulpen merah ya. Yang 38 sampai 42 kalian kasih coretan ya. Berarti adalah yang nih ya, 38 kalian coret. Nah, 39 pun kalian coret dan seterusnya sampai dengan 42. Jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, terusnya ada 9. Berarti sebelahnya frekuensinya 9 gitu ya. Kemudian kalian ambil pulpen, ganti warna kuning ya untuk 43 sampai dengan 47. Ada berapa kalian buat turusnya atau langsung ke frekuensinya, ada berapa ya. Kemudian 48 sampai dengan 52 kalian gunakan warna yang lain ya, untuk membedakan saja dan mengecek nanti untuk mengetahui yang kalian hitung itu sudah benar atau belum ya. Dan seterusnya ya, ketika sudah pulpennya kalian habis semua, boleh kalian kasih kotak atau lingkaran ya. 63 sampai 67 ada 3 dan seterusnya sehingga jumlahnya adalah 72 ketika frekuensinya dijumlahkan. Benar tidak kita cek, yaitu di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke samping 8 ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8 kalikan 9 adalah 72 data, berarti ini betul ada 72. Inilah yang disebut sebagai tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Selanjutnya adalah mengenai penyajian data. Yang kedua ya, dari tabel distribusi frekuensi itu ada jenis yang kedua, yaitu tabel distribusi frekuensi kumulatif ya. Kumulatif berarti dijumlahkan gitu ya. Nah, kalau tabel distribusi frekuensi tadi seperti ini, kita ubah menjadi frekuensi kumulatif kurang dari ya, jadilah seperti ini ya. Nilai ulangannya yang kurang dari sama dengan 69,5. Nah, kalian gunakan adalah tepi atas ya.
dari kelasnya ini. Yang kurang dari 69,5 itu adalah 5, kurang dari 79,5 adalah 7, dan seterusnya. Ingat, kalau kumulatif kurang dari berarti yang gunakan adalah tepi atas kelas. Kemudian jika tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, berarti kita gunakan adalah tepi bawah kelas. Ya. Di sini kelas yang lebih dari 59,5, ya, lebih dari sebelumnya ini berarti 59,5, berarti ini semua datanya ada 31, ya, totalnya, ya. Kemudian lebih dari 69,5, 31 dikurangi dengan 5, hasilnya adalah 26. Selanjutnya 26 kurangi 7, 19 kurangi 11 adalah 8, ya. Atau kalian bisa menuliskannya dari bawah. Tulislah yang pertama 8, 8 tambah 11 19, 19 tambah 7 26, dan seterusnya. Kemudian penyajian yang kedua adalah menggunakan histogram dan poligon, ya. Ini biasanya merupakan suatu kesatuan karena poligon bisa dibentuk dari histogram. Ya, dari yang tadi tabelnya, ya, kita cari nih titik tengahnya. Tadi kita peroleh dari 60 tambah 69 bagi 2. Ya, selanjutnya buat garis mendatar dan vertikal. Di sini Bu Nisa kasih kurva karena tidak dimulai dari 0, ya. Di sini kita tidak urut. Yang ke kanan itu adalah nilainya, yang ke atas itu adalah kita tulis adalah frekuensinya, ya. Kita tulis ketika menggunakannya adalah tepi, berarti mulailah dari tepi bawah kelas pertama, berarti adalah 59,5. Kemudian tepi bawah kelas kedua adalah 69,5, 79,5, dan seterusnya sampai dengan tepi atas kelas terakhir, ya, 99,5. Kemudian yang pertama antara 59 sampai dengan 69,5 itu jumlahnya ada 5, ya. Ke atas ingat juga jaraknya harus sama skalanya. Kalau kalian 22 boleh, berarti 2, 4, 6, 8, 10. Ketika kalian menggunakannya adalah apa? Jaraknya 1 juga boleh, 1, 1, 1. Ya, kalian tentukan kira-kira yang lebih cocok itu ya berapa skalanya. Kemudian yang 69,5 sampai 79,5 itu ada 7. Ya. Selanjutnya ada 11, ada 8, ya. Nah, di sini perbedaannya dengan tabel diagram batang adalah histogram itu menempel. Ketika tabel itu tentunya ini tidak menempel, ada jaraknya sedikit, ya. Itu untuk tabel, untuk diagram batang. Ketika histogram, ingat ini menempel, ya, ini disebut sebagai histogram. Selanjutnya adalah poligon. Kita peroleh dari titik tengahnya 64,5. Di sini tengah-tengahnya jumlahnya ada 5, tengah-tengahnya kalian tarik garis lurus. Dan di sini awalnya mulailah dari 0, diakhiri juga dengan 0. Inilah yang disebut sebagai poligon. Mirip dengan diagram garis, tapi perbedaannya di sini mulainya dan diakhiri dengan 0. Di sini menempel pada garis mendatar. Kalau diagram garis tidak ada ininya, langsung kurvanya sampai sini. Oke. Untuk histogram sendiri itu ada jenis yang kedua, ya, yang tadi menggunakan tepi.
Ini bisa juga disajikan dengan menggunakan nilai tengah ya. Nilai tengahnya 64,5 juga boleh. 74,5, 84,5, 94,5 ya. Tapi yang biasanya digunakan itu yang pertama tadi menggunakan tepi. Atau bisa juga menggunakan yang ketiga adalah batas kelas, interval kelas 60 sampai 69 seperti ini dan seterusnya bisa. Tapi ingat tadi histogram itu selalu menempel ya. Yang terakhir adalah ogive. Ini tambahan juga ya. Ogive apabila diketahui tabelnya masih sama seperti tadi, kita cari titik tengahnya. Kemudian di sini ada frekuensi kumulatif kurang dari untuk menghasilkan ogive positif ya. Ogive itu jadi ada dua, yang pertama positif, yang kedua negatif. Positif berarti dia grafiknya selalu naik. Ketika ogive negatif berarti dia grafiknya nanti semakin turun ya. Kalau ogive positif gunakanlah frekuensi kumulatif kurang dari, berarti mulai dari 5 tambah 7 12 dan seterusnya ya. Ini terjadilah ogive positif ya. Mulai dari 59,5 berarti sebelumnya ini ya, yang kurang dari 59,5 itu adalah 0, kemudian 69,5 ya, yang kurang dari 69,5 itu ada 5 ya, 79,5 itu ada 7, kayak ada 12 ya. Gunakannya frekuensi kumulatif, selalu naik terus, itu ogive positif. Selanjutnya, ketika kalian menggunakan frekuensi kumulatif kurang dari, tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, berarti yang lebih dari ini itu adalah mulai dari 31, 26, 19, 8 ya. Kita peroleh 59,5 itu adalah 31 dan seterusnya, diperolehlah grafiknya turun, ogive negatif turun ya. Ketika kalian menggunakan ogive, kalian tidak boleh menggunakan penggaris ya. Kalau kalian menggunakan penggaris maka malah justru kalian jadi salah. Tariklah kurva mulus dari titik ke titik yang lainnya. Nah, untuk konsep dari statistika itu pembahasannya seperti itu. Silakan nanti bisa kalian ulang-ulang videonya sampai kalian bisa memahaminya dengan baik. Oke, jangan lupa like dan subscribe konten ini. Semoga bermanfaat dan see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.